Bu, silakan Bu. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum Pak Sulaiman, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Wahyuningsih. Kabarnya alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan baik. Oh iya Pak, hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu, rencananya seperti itu. Hari ini saya mau mengadakan coaching Bu. Iya Bu. Baiklah Pak, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Bapak, boleh ya Pak? Oh boleh kali Bu, silakan Ibu. Ya, nanti Bapak pada saat melakukan coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, pelaksanaan coaching harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baiklah Pak, sebelum memulai proses observasinya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Pak Sulaiman nih, boleh ya Pak? Iyalah Bu, boleh Bu, silakan Bu. Pertanyaan saya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini ya Pak? Ya Bu, jadi proses coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini ya Bu adalah tentang mindfulness, yaitu kehadiran penuh ya Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bu. Seperti itu Bu. Baik, baik Pak Sulaiman. Berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, baru mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Di antara kompetensi ini Pak, mana yang ingin Bapak lebih kembangkan, yang lebih spesifiknya gitu Pak? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik ya Bu, itu kalau bisa mendengarkan aktif lah Bu. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot lah kepada coach saya nanti Bu. Seperti Oh, itu. baik, berarti yang Bapak kembangkan ada 2 ya Pak Sulaiman ya, yang lebih spesifiknya. Hmm. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Oh ya Bu. Untuk indikatornya ya Bu. Iya. Indikator yang ingin saya dapatkan nanti dalam pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan nanti adalah inilah Bu, apa namanya? Saya ingin nanti coach saya itu mendapatkan solusinya atas permasalahannya, permasalahan-permasalahan di kelas yang sedang dihadapinya nanti. Sehingga coach saya itu nanti sudah bisalah menemukan solusi atau strategi atau cara-cara lah yang harus dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di kelas Bu. Seperti itu Bu. Baik, baik Pak. Berarti indikator yang Bapak ingin dapatkan adalah coachee dapat menemukan solusi serta strategi yang harus dilakukan terkait permasalahannya ya kan Pak? Iya Bu, iya Bu. Baik Pak, demikian Pak percakapan kita pra-observasi ini. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Semoga sukses ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingan awalnya ya Bu. Silakan Pak. Iya Bu. Selamat siang Ibu Marlina. Selamat siang Pak Sulaiman. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, saya baik Pak. Kabar Bapak bagaimana Pak? Ya, kalau saya Bu, alhamdulillah lah Bu sehat. Beginilah keadaan saya. Tadi siang sudah selesai mengajar.
Bagaimana di sekolah baik-baik saja ya kan Bu? Wah, baik Pak, baik. Tapi Iya, jadi ada sedikit masalah lah Pak, begitu. iya, ya. Jadi begini Bu. Hmm, oh, Ibu tadi bilang ada sedikit masalah ya Bu? Iya Kalau Pak. bisa di sini Ibu inilah uh, apa namanya sharekanlah Bu. Kebetulan saya di sini lagi ada jam kosong nih karena kita juga baru pulang sekolah ya kan. Berbagilah di sini. Mungkin di sana sini nanti saya dapatlah membantu Ibu dari segi mencari solusi lah dari permasalahannya. Ya silakan Bu. Iya, makasih ya Pak atas waktunya. Begini nih Pak, Mhm. permasalahan di kelas saya ini, saya sering sekali nih melihat siswa saya, kalau dia belajar itu ya kurang sekali seperti itu Pak, ketika mengikuti Mhm. pembelajaran yang saya lakukan, gitu Pak. Oh. Oh begitu ya Bu. Mereka kurang minat lah berarti Bu, mengikuti pembelajaran itu di kelas ya Bu. Jadi kira-kira Ibu Marlina apalah yang dapat apa yang Ibu Marlina ingin dapatkan di akhir pembicaraan untuk sesi coaching kita hari ini Bu? Iya Pak, saya ingin menemukan solusi bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar siswa saya ya Pak. Karena Mhm. saya merasa metode pembelajaran yang saya gunakan terlalu konvensional ya atau terlalu monoton begitu Pak. Jadi sehingga mereka Mhm. kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran yang sering saya lakukan. Hmm, baik baik Bu. Jadi karena mereka kurang antusias ya Bu. Jadi begini Bu. Jadi tujuan kita berarti adalah mencari strategi lah ya agar pembelajaran yang Ibu di kelas tadi yang menonton bisa menjadi lebih menarik lah Bu ya. Menarik apa namanya untuk siswa lah supaya lebih giat belajarnya ya. Jadi apalah kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu capai selain daripada itu Bu? Mungkin itu saja Pak. Saya berharap siswanya hanya lebih bersemangat saja dalam belajar. Itu aja Pak. Iya. Jadi dari inilah Bu apa namanya dari skala 1 sampai 10 kira-kira pada angka berapalah pencapaian tujuan yang ingin Ibu harapkan dari coaching kita ini? Kira-kira Pak saya berharap kalau di angka 90 terlalu tinggi ya Pak. Mungkin saya Mhm. akan berharap di angka 80 lah Pak. Mungkin itu bisa dicapai lah. Nah ya, di angka 80 ya Bu ya. Iya Baik Pak. Bu. Eh, Bu Marlina bisa kira-kira menceritakan lebih detail lagi mengenai metode pembelajaran yang Ibu gunakan di kelas saat ini Bu? Bisa Pak. Saya biasanya menggunakan metode ceramah dan penjelasan di depan kelas ya Pak. Saya hanya menyampaikan materi dengan bantuan slide presentasi, hanya menonton atau melihat ya hanya sekedar seperti itulah siswanya Pak. Metode itulah metode yang sering saya gunakan di sekolah Pak. Seperti itu Pak ya. Jadi bagaimana kira-kira respon siswa kita di sana Bu dengan metode tersebut? Respon siswa Pak ya banyak yang sebagian besar lah Pak ya terlihat Mhm. bosan dan kurang fokus Pak karena hanya beberapa siswa aja yang aktif bertanya atau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Iya ya, berarti mereka bosan nah ya kan karena metode yang kita gunakan seperti seperti itu aja Bu ya di dalam kelas ya. Iya. Oh, jadi siswanya kurang fokus ya Bu ya. Baik, jadi metode belajar Ibu apa tidak pernah diganti ya Bu?
Sepertinya belum terlalu sering ya Pak, karena saya masih sering menggunakan metode ceramah dan saya juga merasa metode ceramah ini paling mudah diatur. Tapi saya sadar ya Pak, sebenarnya itu mungkin kurang efektif ya, gitu Pak. Nah, karena Ibu sudah sadar bahwasanya memang metode tersebut kurang efektif. Nah, bagaimana kalau jika kita mencoba merencanakan ya Bu beberapa metode pembelajaran yang berbeda untuk diterapkan di kelas. Jadi apakah Ibu bersedia untuk itu? Itu Pak, bukan metode pembelajaran yang berbeda lah Pak. Iya, jadi Bu Merlina, menurut Ibu cocoknya di kelas Ibu itu metode apalah yang layak untuk diterapkan agar pembelajaran Ibu di kelas lebih menarik untuk siswa kita? Mungkin menurut saya bisa menerapkan metode berbasis project ya Pak, atau diskusi kelompok, atau juga dengan penggunaan media pembelajaran yang interaktif seperti itu Pak. Baik Bu. Jadi menurut Ibu seperti itulah ya yang paling cocok ya. Jadi kira-kira dari metode yang Ibu sebutkan tadi, di mata pelajaran apa lah itu Ibu cocoknya? Mungkin diskusi kelompok dan penggunaan media interaktif itu Pak, saya gunakan untuk mata pelajaran IPA. Jadi sehingga ketika mereka belajar IPA, mereka itu bisa lebih tertarik dan mereka bisa lebih merasakan seolah-olah mereka berada di sekitar benda tersebut seperti itu Pak. Ya, jadi lebih real ya Bu ya. Iya, jadi Baik lebih Bu. nyata Pak. Jadi saya rasa sudah mantap itu kan Bu. Jadi Bu, kira-kira kapan lah mau Ibu laksanakan rencana Ibu dengan metode tersebut Bu diterapkan? Kapan ya Bu? Mungkin akan saya lakukan minggu depan ya Pak. Saya akan mencoba metode diskusi kelompok untuk satu topik tertentu. Kemudian minggu berikutnya saya akan menggunakan media interaktif untuk topik-topik berikutnya. Seperti itu Pak. Iya, itu bisa dicoba ya Bu. Selain itu, apa ada hal lain yang akan Ibu persiapkan? Ada Pak, saya akan mempersiapkan materi diskusi dan mencari beberapa video atau aplikasi yang lebih relevan yang sesuai dengan pembelajaran sehingga ketika nanti pada saat mau pembelajaran saya sudah menyediakan medianya sehingga ketika melakukan pembelajaran tersebut akan semakin lebih menarik minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Seperti itu, Pak. Mantap Bu, bagus sekali itu dah Bu. Jadi dari yang Ibu sebutkan tadi, ini ya Bu ya, mencoba kedua metode tersebut lah Bu ya. Jadi kapanlah waktu yang tepat untuk Ibu dapat menganalisis hasilnya nanti Bu? Mungkin 2 minggu dari sekarang ya Pak. Saya akan mencoba untuk punya waktu cukup untuk mengamati perubahan minat siswa tersebut. Saya juga akan mengamati apakah diskusi kelompok berjalan cukup dengan baik sehingga pembelajaran siswa tersebut lebih aktif dan siswa lebih terlibat. Dan di situ juga saya akan mengamati apakah penggunaan media interaktif juga meningkatkan minat mereka, terutama ketika saya menunjukkan video pembelajaran yang saya tampilkan seperti itu, Pak. Wes, mantap, luar biasa kali Bu. Itu udah mantap lah itu Bu. Jadi kira-kira ya Bu, apalah langkah selanjutnya yang ingin Ibu ambil untuk terus meningkatkan minat belajar siswa Bu?
Langkah yang perlu saya ambil mungkin Pak, saya akan terus mengkombinasikan kedua metode tersebut dan mungkin saya akan mencari cara lain ya yang bisa membuat pembelajaran ini lebih menarik lagi Pak, sehingga mereka merasa akan lebih senang ketika bertemu dengan pembelajaran yang akan saya bawakan di sekolah Pak. Wes, bagus sekali Bu. Saya juga senang mendengarnya Bu, karena Ibu sudah mulai ya Bu menemukan cara yang efektif ya Bu ya dari pembelajaran Ibu tadi yang di kelas tadi ya Bu. Jadi Bu ya, menurut Ibu, apakah Ibu kira-kira memerlukan bantuan orang lain untuk mempersiapkan yang Ibu rencanakan tadi? Sepertinya saya akan memerlukan bantuan dari Ibu Siti ya Pak. Mungkin karena beliau sangat mahir sekali ya. Selama ini saya lihat Ibu Siti sering menggunakan media pembelajaran interaktif dalam pembelajarannya Pak. Jadi saya akan berkonsultasi dengan Ibu Siti, kemudian saya akan meminta izin untuk meluangkan waktunya sedikit untuk mau membimbing saya agar saya bisa tahu dan apa saja bahan-bahan yang harus saya gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif tersebut, Pak. Iya Bu, baiklah Bu Marlina. Jadi ke depan ini janganlah ragu ya Bu ya, untuk terus bereksperimen ya, bereksperimen dan menyesuaikanlah metode-metode kita di kelas dengan melihat kebutuhan siswa kita ya Bu. Jadi selamat mencobalah Bu Marlina ya. Terima kasih banyak Pak, saya akan melanjutkan usaha ini. Iya Bu, jadi saya senang ya Bu, Ibu sudah mau bicara terbuka untuk mencoba hal baru ya Bu Marlina. Semoga ini nanti membawa perubahan positif lah bagi siswa Ibu. Jadi kira-kira Bu, apalah yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu? Saya jadi lebih tahu ya Pak apa yang harus saya lakukan dalam menggunakan metode pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran interaktif sehingga siswa akan lebih tertarik dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan Pak. Ya, baik Bu Marlina. Saya akan mendukung lah di setiap langkah-langkah Ibu ya. Jadi jangan ragu lah Bu ya. Nanti ke depannya kalau ingin berdiskusi dengan saya silakan hubungi saya Bu ya. Baik, baik Pak, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan unek-unek saya sehingga saya jadi merasa lebih tenang sekarang Pak dan jadi saya tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan saya. Iya, jadi ini ya Bu Marlina ya. Saya juga senang ya Bu karena Bu Marlina sudah mau berbagi cerita dengan saya dan saya jadi pengenlah nanti mendengar kabarnya bagaimana nanti setelah Ibu menerapkan pembelajaran metode-metode yang bagus tadi yang sudah kita rencanakan. Nanti mudah-mudahan ya Bu ya menghasilkan yang terbaik lah Bu ya. Jadi tetap semangat Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Pak Sulaiman. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya. Silakan Bu Wahyu. Ya Pak. Oke. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Berjalan dengan lancar? Ya alhamdulillah lah Bu. Tadi ya seperti itu Bu. Berjalan lancar juga lah tuh Bu. Semangat saya lihat ya kan. Semangat sekali Bapak memberikan pertanyaan kepada Bu Marlina. Terlihat semangat, antusias ya. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak Sulaiman. Proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada yang ingin saya tanyakan ini ke Bapak. Boleh kan Pak? Boleh Bu. Apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang tadi Bapak inginkan? Iya Bu, terima kasih Bu.
Jadi pada saat coaching tadi saya sudah melakukannya dengan alur tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berhasil menggali kompetensi coachee tersebut dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang saya ajukan, sehingga coachee menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu. Iya, iya. Baik ya Pak Sulaiman, Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirto. Selain itu, saya juga sudah mendengar percakapan Bapak tadi dengan coachee. Bapak sudah fokus juga terhadap coachee, yang artinya Bapak di situ sudah ada presence ya atau kehadiran penuh. Bapak juga sudah mendengarkan aktif serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, mudah-mudahan Bapak sukses nih ke depannya dan diberi kemudahan untuk proses coaching-coaching berikutnya ini. Oh iya Pak, ada satu lagi nih pertanyaan ini. Bisa kan Pak? Ya. Boleh Bu, silakan Bu. Jadi untuk ke depannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching Bapak hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, inilah saya ingin memahami alur tirta lebih dalam lagi, supaya pelaksanaan coaching saya nanti berikutnya bisa lebih baik daripada hari ini Bu. Baik Pak, baik. Semoga proses coaching nanti yang dilakukan ke depannya itu jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih sudah melakukan proses tanya jawab ini dengan baik dan terima kasih juga atas kesempatannya Pak. Iya Bu. Bisa saya akhiri ini ya Pak ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.